Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9192? Selamat berjumpa kembali pada materi kali ini, yaitu IPA terpadu semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19 dan masih dalam dan menjaga jarak. Tetap kita selalu memegang teguh protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas atau interaksi. Dan yang terakhir adalah doa. Tetap semangat walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai materi kita pada kali ini atau melanjutkan materi kita yang lalu, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita yang terdahulu. C, yaitu pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel dapat digunakan untuk menggambarkan mekanisme pewarisan sifat pada makhluk hidup. Beberapa contoh sifat yang diwariskan pada manusia merupakan warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut pada dahi, tipe perlekatan kuping, telinga, jenis rambut, dan golongan darah. Ini pewarisan yang ada pada diri kita. Selain itu, ada beberapa kelainan dan penyakit juga dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Nah, untuk mengetahui pola pewarisan tersebut, memang kita harus mencoba untuk menganalisis pewarisan sifat pada manusia. Ada gambar di samping orang tua, bapak dan ibu, terus kembali ke anak. Nah, ini kita nggak kupas ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, mewariskan sifat-sifat fisik orang tua yang dapat mewariskan kelainan dan penyakit kepada anaknya. Salah satunya adalah hemofilia. Nah, sekarang kita coba untuk pedigree di samping tuh gambar yang tadi kita bicarakan. Jadi kalian simak bersama gambar 38. Jadi selama kalian simak, sikap untuk menghargai pendapat orang lain ini kalian harus hargai. Jadi berdasarkan analisa kalian atau kegiatan tersebut, kalian dapat mengetahui bahwa sifat khas yang dimiliki orang tua termasuk kelainan dan penyakit dapat diwariskan kepada anaknya. Tolong diingat ya, makanya kalian vaksin ada enggak ini enggak, dan lain sebagainya, maksudnya pewarisan sifat penyakit terutama di sini. Untuk lebih memahami tentang sifat dan kelainan yang dapat diwariskan, kita coba perhatikan selanjutnya, yaitu pewarisan sifat pada manusia. Coba kalian perhatikan bentuk wajah kalian sendiri nih, atau warna kulitmu sendiri, samakah dengan orang tua kalian? Nah, kenampakan fenotip pada anak ini dipengaruhi oleh genetik kedua orang tuanya. Sifat genetik tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Oleh karena itu, seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang menyerupai atau bahkan identik dengan orang tuanya. Beberapa sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya dapat kita lihat pada tabel 32 di bawah. Ini gen pengode, genotip, dan fenotipnya. Nah, setelah kita perhatikan di sini dari mulai warna kulit, bentuk pertumbuhan rambut di dahi,
tipe perlekatan kuping telinga, jenis rambut, golongan darah. Ini kita masuk kepada siapa diri kalian, orang tua kita yang mana. Yang kedua, kelainan sifat yang dapat diturunkan pada manusia. Pada tugas sebelumnya ya, kalian sudah mengetahui bahwa homofilia merupakan contoh kelainan genetika yang dapat diwariskan orang tua kepada anaknya. Selain hemofilia, kelainan albino dan buta warna juga dapat diwariskan kepada keturunannya. Untuk lebih memahaminya, kita simak. Ini albino. Albino ini merupakan kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen, melainkan sehingga seluruh tubuh dan rambutnya berwarna putih. Sifat albino dikendalikan oleh gen resesif. Jadi gen A, orang yang normal memiliki genotif AA besar atau A besar A kecil, carrier. Sedangkan orang albino bergenotif AA kecil. Yang B, hemofilia. Hemofilia adalah kelainan genetik yang ditandai oleh darah yang sukar membeku saat terjadi luka. Hal tersebut dikarenakan penderita hemofilia tidak dapat memproduksi faktor pembeku darah. Nah, faktor pembeku darah terdapat pada kromosom X gen yang bersifat dominan diberi simbol H besar mampu memproduksi faktor pembeku darah, sedangkan gen resesif diberi simbol H kecil tidak mampu memproduksi faktor pembeku darah. Nah, hemofilia ditentukan oleh gen H kecil yang terpaut kromosom X keturunan perempuan yang mempunyai genotip homozigot resesif, biasanya bersifat letal atau langsung meninggal saat dilahirkan. Genotip hemofilia pada perempuan dan laki-laki ditunjukkan pada tabel 33. Nah, ini ya tabelnya. Yang C adalah buta warna. Buta warna juga merupakan contoh kelainan yang diturunkan melalui kromosom kelainan. Nah, jadi buta warna disebabkan oleh gen resesif. Kalian baca ya, simak semua itu. Nah, kita lanjutkan penerapan warisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Ilmuwan mengenai pewarisan sifat dapat diterapkan untuk melakukan pemuliaan pada tanaman dan hewan sehingga diperoleh jenis unggul. Selain satu, pemuliaan tanaman dilakukan melalui pembuatan varietas hibrida. Hasil produksi tanaman ini lebih tinggi dibandingkan dengan varietas biasa. Selain itu, tanaman hibrida juga bersifat tahan lama, tahan hama, tahan terhadap kekeringan, dan masa panen lebih cepat. Contoh tanaman hibrida yaitu tanaman padi varietas IPB 4S dan tanaman jagung varietas Bima 14 Batara. Selain pada tanaman, pemanfaatan ilmu genetika juga diterapkan dalam pemuliaan hewan yang bertujuan untuk memperoleh hewan ternak berkualitas unggul. Pemuliaan hewan tersebut dilakukan melalui pembuahan varietas hibrida. Contoh hewan varietas hibrida yaitu ayam broiler yang mampu menghasilkan banyak telur, dan sapi yang memiliki daging berkualitas, misalnya sapi Beef Master, sapi Santa, Rodis, sapi Cartbroil, dan sapi Brangus ya. Ini contoh pemulihan keturunan. Nah, begitu pula buat pada manusia ya, keturunan apa yang diinginkan oleh pihak manusia itu sendiri. Nah, untuk memahami lebih jauh, kalian simak ada kode di situ di samping selanjutnya untuk melakukan beberapa analisa atau kegiatan contoh tanaman dan hewan hasil pemulihan yang memanfaatkan ilmu genetika. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Maaf sebelum kita tutup,
ada kalian coba di buku kalian uji kompetensi 3 dan penilaian ulangan harian langsung dikerjakan di buku kalian, tapi tidak saya kumpulkan nanti karena sebentar lagi kita akan mengambil penilaian tengah semester pada semester ganjil ini. Selamat belajar, selamat mengulang, jangan lengah terhadap kebersihan, selalu dijaga. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.